Kembali bersama kami di Kontroversi. Diskusi kita sudah sampai ke senjata yang digunakan untuk membunuh Yosua. Mas Febri? Pertama, ini saya bicara fakta sidang saja, bukan asumsi. Jadi ketika ada salah satu, ketika para dari Provos diperiksa pada saat itu, kami tanya ke salah satu saksi terkait dengan berapa sisa peluru dari Richard pada saat itu. Richard kan pegang Glock. Glock ini pelurunya 17 dan sisa peluru pada saat itu adalah 12. Ada salah satu saksi yang mengatakan Richard bicara pada saat itu sebelumnya saya isi full. Jadi kalau 17 dikurangi 12 itu 5. 5 peluru yang digunakan ini sama persis dengan 5 tembakan terhadap Joshua. Tapi Richard kan membantah, dia bilang tembakan terakhir bukan dari saya, tapi dituduhlah Pak Ferdi Sambo gitu kan. Tapi di bukti persidangan itu yang muncul, itu yang pertama. Yang kedua, senjata yang dipegang oleh Pak Ferdi Sambo adalah Combat Wilson dengan kaliber yang sangat besar, 45. Kalau benar itu yang digunakan untuk menembak, akibatnya bukan lubang seperti yang ada saat ini. Mungkin bisa jauh lebih besar atau bahkan bagian kepalanya bisa rusak. Dan terkonfirmasi dari visum sebenarnya itu tidak terjadi. Yang ketiga, sebentar Pak. Yang ketiga, kalau kita baca hasil pemeriksaan balistik, nanti akan diuji ya dalam proses pemeriksaan ahli. Tapi dari berkas yang kami baca, kalau kita baca dari pemeriksaan balistik hanya ada 2 senjata. Satu Glock yang dipegang oleh Richard, itu memang senjata bawaan Richard. Yang kedua HS, senjata bawaan Joshua. HS digunakan untuk menembak ke dinding dan ke beberapa tempat. Ini adalah fase rekayasa nih, fase skenario seolah-olah ada tembak menembak. Dan senjata utamanya adalah Glock yang dipegang oleh Richard tersebut. Dan itulah yang digunakan dari fakta sidang untuk melakukan penembakan terhadap Joshua. Saya bantah itu. Jadi pertanyaannya adalah, saya bantah itu atas keterangan saudara Ferdi Sambo. Siapa yang membunuh Joshua, di visum itu disebutkan dan di ekshumasi otopsi kedua menyebutkan kematian itu disebabkan oleh tembakan di dada. Tembakan di dada itu tembakan kapan? Tembakan pertama dari Richard. Saya sudah sampaikan, dia siap, dia berkata jujur, dia meminta maaf. Itu kita catat ya. Saya coba jawab ya tadi ya, Bung Febri sampaikan ya. Terkait dengan hasil balistik. Hasil balistik adalah di badan almarhum Joshua ada di pundak, itu ada identik dengan pistolnya Richard Eliezer, ini pelurunya. Tetapi ada di kepala yang 2 serpian peluru itu tidak identik dengan pistolnya Richard Eliezer. Karena jadi ada orang lain yang menembak. Karena apa? Tidak ditemukan pistol yang menembak di kepala. Saya koreksi sedikit, bukan tidak identik, tapi tidak bisa diidentifikasi. Saya sudah tanyakan, ini kan fakta persidangan. Tadi kan Bung Febri kan berdasarkan fakta persidangannya Bung Febri. Biarkan saya juga kan fakta persidangan. Yang kedua, terkait penembakan, klien saya sampaikan bahwa Ferdi Sambo menembak, gitu loh. Nah pertanyaannya kan, CCTV tidak ada, senjatanya Ferdi Sambo tidak ada. Karena apa? Yang peluru di kepala itu tidak ditemukan pistolnya. Kalau memang di peluru di kepalanya itu adalah pistolnya Eliezer ya sudah. Dari awal klien saya sudah sampaikan kok kalau itu identik. Nah terus yang kedua, tadi disampaikan sama saudara Febri, bahwa Glock 17 itu isinya full. Klien saya membantah. Dia mengingat bahwa ketika mengisi itu pelurunya sisa 7 karena dia sempat pakai buat latihan nembak beberapa bulan yang sebelumnya. Dia ingat 7. Ketika dimasukkan dia sudah tidak ingat berapa. Gitu. Terus kita tanyakanlah kepada saksi yang sudah hadir. Apakah Glock 17 itu kalau diisi full 17 bisa? Nah kebiasaan di Polri tidak isi full. Kenapa? Akan macet. Jadi dia tidak mungkin isi 17. Nah itu. Kemudian ini ada fakta yang kami kaget juga ya. Ada 8 selongsong itu milik dari Eliezer. Padahal pelurunya itu kan kalau dibilang oke lah kita ikuti 17. Kalau dikeluarkan 5, kok ada 8 selongsong? Saya mau tanya 8 selongsong Richard Eliezer. Nah ini sebenarnya menggambarkan bahwa TKP tersebut sudah rusak. Kembali lagi, kualitas saksi mana yang bisa kita percaya, Mas Egan? Pak Kamarudin. Baik,
Jadi kenapa ada 8 selongsong? Karena Ferdy Sambo juga punya Glock 17. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peluru yang tidak teridentifikasi, bukan HS dan bukan Glock, karena ada senjata lain yang kita sebut buatan Jerman, kan begitu. Ya. Tetapi sulit identifikasi karena penyidik tidak serius mengungkap. Ini kan faktanya kan dari saya semua ini, analis intelijen semua ini kan. Ya. Yang berikutnya adalah, sebentar dulu. Ini asumsi. Yang berikutnya adalah, kalau dibiarkan ini saya menjadi yang memohon informasi yang ekshumasi. tidak benar. Ketika ada yang ekshumasi disampaikan itu, oleh Pak Kamarudin. ada pemeriksaan di kepala. Pak Kamarudin, Sebentar dulu. enggak, ini soal Pemeriksaan senjata di dari kepala Jerman. itu ada saat Pak retak Kamarudin enam. diperiksa sebagai saksi, saya yang bertanya pada saat Iya. itu. Anda pernah lihat nggak senjata dari Jerman? Apa jawaban Pak Kamarudin? Saya Anda download itu bagaimana di sih? Google. Bagaimana saya bisa melihat? Emang saya di sana. Bagaimana mungkin Tapi Pak kalau mau saya Kamarudin tunjukkan mengatakan nanti, ada dalam informasi posisi intelijen di sebagai sini, saksi, di sini tapi semua. tidak pernah melihat langsung peristiwa tersebut. Termasuk si Bahkan Kombes Pak Botak yang Kamarudin merusak barang bukti, mengatakan di sini sudah ada Bu datanya. Putri ikut Saya menembak. lapor Padahal saya dia tanggal tidak 18, berada di tanggal lokasi, 18, tidak tanggal 19, melihat informasi dan tidak intelijen sudah di sini melakukan semua. pemeriksaan dengan alasan informasi intelijen. Jadi jangan bilang saya yang melihat, juga saya bukan dibantah oleh malaikat bisa Badan melihat di Intelijen. situ. Jadi sebenarnya banyak yang tidak benar yang disampaikan oleh Pak Kamarudin. Siapa bilang semua Nah, terbukti? kalau Anda baca hasil balistik tersebut, Keterangan itu bukan kalianmu tembak dikatakan- menembak menyebabkan matinya Joshua. Saya bilang bukan. Ini bukan pembunuhan terencana. dikatakan tidak Terbukti, teridentifikasi, kan? bukan dikatakan Saya itu bilang- tidak identik dengan senjatanya Richard. CCTV disambar petir Kalau kata kalianmu. Anda Saya baca, bilang periksa petir. kalau Anda Ternyata baca AKP Irfan. Oke, lubang saya- peluru yang di sini Semua yang dikatakan saya katakan tidak saya mau konfirmasi kepada Pak Herman teridentifikasi. aja dulu. Pak Herman Jadi mungkin, pahami itu Gitu loh. secara cerdas mungkin Pak Pak Herman Kamarudin. bisa Ricky Rizal yang pada saat di tempat itu kenapa kemudian bisa mengatakan dia tidak tahu dan kemudian tidak melihat mengenai peristiwa penembakan itu. Pada saat kejadian dia memang udah posisi melihat Elizar menembak. Tetapi setelah penembakan dia seorang yang goncang. Kemudian ada menurut dia ada bunyi suara kayak HT yang masuk. Kemudian dia juga berbalik arah, mencoba melihat ke arah ke belakang dengan harapan wah ini ada kejadian karena dia tidak membayangkan. Oke. Dia membalik arah, kemudian berbalik lagi ke sana kan berapa detik aja dia melihat Sambo menembak Baik. tangga atau apa itu yang dianggap. Tapi intinya Ricky tidak melihat. ya, artinya tidak melihat untuk Sambo menembak. Tidak melihat Sambo melihat. Tetapi melihat kayak. Baik. Baik. Dan sedikit. Waktu kita terbatas, dan Mas saksi Febri. Kuat Ma'ruf mengatakan dia juga tidak melihat Sambo menembak. Yang dia lihat menembak Saya sudah adalah tanyakan Richard. kepada Kuat Waktu kita Ma'ruf. terbatas, saya akan hasil langsung dari memberikan poligraf, kesempatan terakhir kepada Prof. dia Hidro. berkata Silakan, bohong. Prof. Hidro, bagaimana kemudian kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah? Iya. Tadi ini memang menarik ini karena memang tinggal satu-satunya adalah motifnya apa. Motifnya. Kalau terkait tembak menembak senjata sudah jelas semua. Perdebatan itu sudah terbukti artinya. Terbukti ada korban, berarti ada pelakunya. Sekarang pertanyaannya, mana yang korelasi itu adalah kompetensi hakim yang akan melihatnya. Ada dua tembakan di kepala yang tidak identik. Di situ cuma ada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Ferdy Sambo sama Richard Eliezer. Dua tembakan ini punya siapa? Coba tanyakan ke mereka. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti kemudian bagaimana jalan persidangan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua telah bergabung sama kami di Kontroversi. Dan pemirsa diskusi kita terima kasih kunjungan kita di malam hari ini di Kontroversi. Saya Kevin Degan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.